Halo semuanya, kali ini kita akan bahas Morning Worship tanggal 1 bulan Juli 2023. Di John 14 ayat 16, yang ngomong di sini adalah I, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus ini sedang berbicara tentang Dia, yang adalah Another Comforter. Another Comforter yang dibilang di ayat 16, itulah yang sebabkan murid-murid tidak tanpa penghibur di ayat 18. Ketika Tuhan Yesus bilang, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Dan si Another Comforter ini, yang sebabkan murid-murid tidak tanpa penghibur, atau artinya ada penghibur, terjadinya itu ketika I pergi. I yang akan datang. Artinya, I adalah another comforter, sehingga kamu tidak akan tanpa penghibur. Penghibur yang lain, tapi saya yang akan datang, artinya yang akan datang adalah yang lainnya saya. Dan saya yang nanti adalah karena saya yang sekarang sudah pergi, dan itu tidak kelihatan lagi. Tapi itu, yang nanti itu yang gak kelihatan, adalah tetap saya dalam bentuk yang lain. Waktu Tuhan Yesus pergi, artinya murid-murid akan tanpa penghibur. Tapi, karena Tuhan Yesus gak izinkan hal itu terjadi, Tuhan Yesus kirimkan penghibur yang lain, sehingga mereka tidak pernah ada jeda di mana mereka tanpa ada comforter. Artinya, dengan kalimat artinya saya nggak akan izinkan kamu tanpa saya, dua-duanya itu adalah saya. Walaupun yang satu itu adalah yang lain, tapi itu tetap saya. Makanya, kamu gak pernah tanpa saya. Di Matius 28, di bagian terakhir dibilang bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, ini adalah janji yang berlaku sebelum dia pergi maupun setelah dia nanti pergi. Artinya tidak pernah ada masa di mana murid-murid tidak tanpa Kristus. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan Yesus dengan pergi pun nggak pernah pergi. Kenapa saya yang nanti bukanlah saya yang sekarang? Karena yang nanti itu bukan dalam bentuk yang kamu lihat sekarang. Jadi dia, yang adalah nanti tadi, dia itu adalah saya. Walaupun bukan dalam bentuk saya yang sekarang kamu lihat. Kembali ke John 14 ayat 16, di sini I yang berkata, atau Tuhan Yesus. Nah, I ini bicara I nanti. Jadi penekanan dari kalimat ini adalah bagaimana nantinya, yang mana nanti itu adalah saya di nanti. Dari mana saya tahu saya yang nanti itu bukan dalam bentuk saya yang sekarang? Karena Tuhan Yesus bilang tidak akan tinggalkan mereka tanpa comforter. Di mana comforter adalah saya. Makanya dibilang saya akan datang. Artinya saya adalah comfortnya mereka dalam bentuk yang kamu lihat sekarang. Nah, yang nanti adalah saya yang akan datang tanpa bentuk yang kamu sedang lihat sekarang.
Tahu dari mana kalau bentuknya berbeda? Dari kata dia dan juga kata another. Nah, di John 14 ayat 18 kan ada dibilang I will not leave you comfortless, atau saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Lalu dibilang saya akan datang kepadamu. Di sini ada dua I atau dua kata saya. Nah, dari mana saya tahu bahwa I yang bilang I will not leave you comfortless, atau saya yang bilang saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur, berbeda dengan saya yang akan datang? Nah, kita tahunya itu adalah dengan kata comfort. Kenapa? Karena kata comfort itu nunjukin bahwa dia adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah comfort. Tapi comfort itu beda dengan yang nanti dengan kata another. Karena yang membedakan comfort yang sekarang dan yang nanti hanyalah kata another, walaupun dua-duanya adalah comfort. Saya sekarang comfort, yang nanti datang another comfort. Dari mana saya tahu another comfort itu saya? I adalah another comfort itu, tapi disebutnya apa? He atau dia. Jadi saya yang adalah another comfort itu adalah dia. Saya adalah saya, tapi saya yang nanti itu he, walaupun tanpa I-nya. Jadi kalau misalnya bicara yang sekarang, comfort, yang saya adalah comfort sekarang, masih kelihatan dengan tubuh murid-murid. Saya itu adalah saya. Sedangkan kalau bicara yang saya nanti, dia tanpa saya. Ini bukan tanpa sayanya ya, tapi kata sayanya. Kalau yang sekarang, saya adalah saya yang adalah comfort tanpa kata he. Sedangkan nanti adalah saya tanpa he. Karena he untuk apa? Untuk another, untuk yang nanti. Tuhan Yesus adalah kita punya comforter. Hanya kalau Tuhan Yesus lah yang bisa menghibur kita. Gak ada manusia lain yang bisa menghibur sebagaimana Tuhan Yesus menghibur kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan dan tahu seluk-beluknya tentang kita. Dia tahu semuanya tentang kita, sehingga cara dia menghibur langsung kena ke kita, sehingga kita pasti terhibur oleh dia. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.